sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan di hari ke-15. Semoga puasa kita dicatat sebagai amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap nantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung yang sebagai panutan di seluruh dunia dari zaman jahiliyah hingga zaman saat yang yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini adalah tepat hari Ramadan hari ke-15, tanggal 15 Maret. Saya senantiasa bersyukur kepada Allah, kita berharap kepada Allah semoga kita semua diberikan kelancaran hingga akhir bulan Ramadan nanti, diberikan kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah bulan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang mana kita ketahui bersama, yang sudah seringkali kita dengar, bulan puasa bukan hanya sekedar ritual atau hegemoni atau sekedar menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar ritual atau ibadah yang dilakukan oleh umat Islam saja, akan tetapi puasa juga diwajibkan dan dilakukan oleh umat Islam sebelum zaman Nabi Muhammad. Bahkan kaum non-muslimin juga menjalankan ritual puasa. Tentu meskipun tentu puasanya adalah berbeda dengan puasa kita di bulan Ramadan. Umat Kristiani, umat Yahudi, mereka berpuasa. Umat Hindu, umat Buddha, mereka juga berpuasa. Bukan hanya manusia, bahkan hewan dan tumbuhan juga mereka berpuasa. Maka dari itu, sebagaimana hewan mereka juga berpuasa, bagaimana ular, bagaimana buaya, mereka berpuasa, bagaimana ayam, bebek, unggas, burung dan lain sebagainya, mereka juga berpuasa. Ayam, bebek, unggas dan yang lainnya itu berpuasa ketika dia mengerami telurnya. Begitu juga dengan tumbuhan, dia berpuasa ketika musim kemarau. Selain itu, hewan yang lain juga, kupu-kupu. Yang kita ketahui, kupu-kupu itu berpuasa ketika melalui tahapan metamorfosis. Yang kita paham di pelajaran IPA, ketika kupu-kupu itu untuk berproses metamorfosis dari kepompong sehingga menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, dia harus berpuasa. Begitu juga unggas yang lain, dia harus berpuasa, mengeram, dia tidak makan, dia tidak minum berhari-hari hanya untuk demi menetaskan telurnya dengan penuh kesabaran, karena inti di balik puasa adalah kesabaran. Menahan lapar, menahan haus, menahan godaan yang dapat membatalkan puasa. Dengan sabar si ekor ayam itu mengeram telurnya tanpa makan, tanpa minum berhari-hari. Untuk apa? Demi apa? Karena untuk menetaskan generasi penerusnya. Dengan kesabaran itu lahirlah seekor itik yang cantik yang akan kemudian tumbuh besar. Kalau tidak sabar, nggak mungkin jadi itik, nggak mungkin jadi itik, nggak mungkin jadi kupu-kupu. Kalau tidak sabar, dia patuk, telur itu akan pecah. Tapi dengan mengerami, dengan bersabar, berhari-hari dia puasa, dia tidak makan, maka dia akan pecah dari luar sehingga timbullah seekor itik yang cantik yang nantinya akan berkembang sampai dia besar. Nah, maka pada tema kultum hari ini adalah
tidak lebih saya highlight pada keistimewaan puasa. Sebegitu istimewanya puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Apa istimewanya? Karena puasa adalah rahasia Allah ibadahnya. Hanya Allah yang bisa membalas pahala ibadah kita. Bahkan para malaikat itu mampu menghitung jumlah hujan, rintikan air hujan. Jadi air hujan yang turun tiap rintiknya, tiap tetesnya, itu malaikat mampu menghitung. Bahkan malaikat juga mampu menghitung butiran pasir di laut, di pantai. Itu malaikat mampu menghitung jumlah butiran pasir, mampu menghitung butiran tetesan air hujan. Kan tetapi malaikat tidak mampu menghitung pahala orang berpuasa. Itulah mengapa ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa. Sebagaimana diwajibkan juga berpuasa itu, tadi di awal saya singgung, sudah saya bahas sedikit, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, umat-umat sebelumnya juga diwajibkan, tentu dengan ritual, dengan puasa yang berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad. Bahkan non-Muslim, orang kafir, orang Kristen, orang Protestan, orang Hindu, orang Buddha, juga mereka berpuasa. Nah, lalu apa saja keistimewaan puasa? Saya rangkum ada 5 keistimewaan yang bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah 1, keutamaan keistimewaan bulan puasa adalah yang pertama dihapuskan dosanya. Jadi orang yang berpuasa maka insya Allah dosanya akan dihapuskan seperti bayi yang baru lahir. Ada dalam sebuah hadis, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ikhlas tulus hanya karena Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Maka dari itu kita sudah bersabar, kita rela kehausan, kecapean dalam menjalankan ibadah puasa, tapi balasannya adalah kita diampuni segala dosa-dosanya. Kita tentu sebagai manusia tidak ada yang tidak berdosa. Siapapun di muka bumi ini, dunia ini pasti semuanya pernah berdosa. Maka dari itu dengan momentum bulan puasa ini, mari kita banyak meminta ampunan kepada Allah agar diampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa umat muslim semuanya. Itu yang pertama, keutamaan yang pertama tadi, 1 dihapuskan dosanya. Sekarang yang kedua, apa keistimewaan bagi orang yang puasa? Yang kedua adalah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, maka sejatinya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita menahan haus, kita menahan lapar. Di luar sana mungkin banyak kita jumpai, kita ketahui orang dengan bangganya, dengan tidak merasa malu. Mereka berbuka, mereka makan di waktu siang hari. Tapi sejatinya dia tidak merasakan kebahagiaan. Yang merasakan kebahagiaan adalah kita yang sedang menahan puasa. Kita yang sedang berpuasa inilah sejatinya yang merasa bahagia. Karena ada 2 kebahagiaan kata Nabi dalam hadisnya. Ada 2 kebahagiaan. Bagi orang puasa itu ada mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama dalam hadisnya yang berbunyi farhatani lis-shaim. Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kata Nabi, ada 2 kebahagiaan yang didapatkan bagi orang yang berpuasa. 1, yang pertama adalah orang berpuasa itu berbahagia ketika dia sedang berbuka puasa setelah menahan lapar, haus, godaan yang lainnya.
maka tibalah saatnya berbuka, maka disitulah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Lalu kebahagiaan yang kedua, kata Nabi, farhatun indaliko irobbi. Kebahagiaan ketika nanti Allah akan menemui orang yang berpuasa. Kita akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itu kata hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Nah, itu yang poin yang kedua di bagian yang pertama tadi dihapuskan dosanya, kemudian yang kedua diberi kebahagiaan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nah, siapa yang berpuasa maka diberikan kenikmatan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kata hadis Nabi, dalam hadis Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jadi tidak ada orang sakit karena puasa. Tidak ada orang sakit karena menahan lapar di bulan puasa. Jadi tapi sebaliknya kata Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Itu keistimewaan yang ketiga. Yang keempat, keistimewaan yang keempat sekarang. Yang keempat yaitu ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah menjanjikan surga. Kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu Allah menyiapkan, Allah sudah mempersiapkan bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu-pintu surga. Salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu itu disiapkan oleh Allah untuk hambanya, untuk kita semua yang melaksanakan ibadah puasa. Itu yang keempat. Kemudian keistimewaan yang kelima adalah barang siapa yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya utama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan puasa ini kita semua tetap semoga tetap diberikan kekuatan, semoga tetap diberikan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan untuk Ramadan-Ramadan ke depan berikutnya semoga kita dipertemukan di Ramadan-Ramadan berikutnya. Hadirin para anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dari kutipan kultum hari ini, namanya juga kultum, kita udah lewat dari 7 menit ya. Iya, lewat 7 menit. Ini waktunya tinggal 4 menit lagi mati, Bu. Karena waktunya singkat, jadi kita singkat kesimpulannya saja. Berapa menit lagi, Kang? 4 menit lagi. 4 menit lagi, kita penutup aja ya. Iya. Semoga kita semua mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas, Pak Bukhari silakan atas kembali ke waktunya. Pak Rohman. Minta dibuka semua videonya, kita foto bareng-bareng. Silakan. Screenshot ya.
Iya, bukan sih ya mau kita screenshot dari sini. Yang Oh, lain dibuka semua. Silakan ayo dibuka. siap. Yang paling manis, jangan nggak usah pura-pura lemes ya. Nggak usah Nadira, pura-pura lemes. Ada nggak yang nggak puasa hari ini? Hira siapa Hira? Sama aku yang nggak puasa hari ini siapa? Coba Iya. lihatnya di grup ya, lihatnya di grup. Tahu dapatnya sudah muncul belum? Fotonya. Tuh, baru segitu. Tuh. Oh, silakan. Ayo Yang pasang lain, muka yang paling manisnya. yang lain. Nadira fotonya mana Nadira? Nadira lain baru. Pura-pura bahagia dulu. Pura-pura bahagia dulu. Habis itu, habis foto, lemes lagi nggak apa-apa. Atau emang ini udah pura-pura lemes? Aslinya lagi seneng. Harumi, mana Tiara, Tiara. Itu Tuh, ada kan? deh, Itu ada kayaknya Ahmad bioskop. Heri, Nadira, nggak kelihatan Dewa. Jadi, oh ya. Nah, cukup kan segitu aja. Bentar lagi mau live keluar karena kita juga di sini pakai itu apa namanya direkam.